Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu mendapatkan kenikmatan, kesehatan, keselamatan, dan selalu mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, pada subtema 1 pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Baiklah, Pak Guru akan menerangkan tentang padi. Kalian perhatikan agar nanti kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengari, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa isi bacaan di atas? Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nomor 3,
Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Perhatikan diagram berikut ini. Ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1, pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Gambar nomor 2, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Gambar yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, berdasarkan diagram tadi, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Bagaimana jika bagian tersebut mengalami masalah? Nah, bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh, padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan tadi, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Sekarang, amati gambar berikut ini. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar.
Berikut ini contoh pertanyaan tentang gambar tersebut. Silahkan kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai keingintahuan kalian. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Yang kedua, mengapa nelayan banyak kita jumpai di daerah pantai? Yang ketiga, apa saja pekerjaan yang dapat dilakukan penduduk di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan? Yang keempat, mengapa tukang kebun banyak kita jumpai di daerah pegunungan? Yang kelima, mengapa lahan persawahan dapat kita jumpai di dataran rendah? Selanjutnya, diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Sekarang, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya, isilah tabel berikut. Kalian isi lokasi pantai, lokasi dataran tinggi, dan lokasi dataran rendah. Kemudian ciri-ciri pantai, ciri-ciri dataran tinggi, dan ciri-ciri dataran rendah. Selanjutnya, sumber daya alam di daerah pantai, di daerah dataran tinggi, dan di daerah dataran rendah. Lalu manfaat pantai, manfaat dataran tinggi, dan manfaat dataran rendah. Dan yang terakhir, kalian isi mata pencarian penduduk pantai, mata pencarian penduduk dataran tinggi, dan mata pencarian penduduk dataran rendah. Sampaikan hasil tabel kepada gurumu. Berikutnya, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Alhamdulillah, video pembelajaran 1 kali ini telah selesai. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.